Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rita Manisha selaku Direktur Politeknik Gajah Tunggal, yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan Arif Cahyono selaku pembimbing satu kelompok kami. Pertama, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang magang di area Plan PCR atau Plan DK, lebih tepatnya Departemen Final Inspection, yang berlokasi di area karantina UIM. Dengan pembimbing satu kami, Bapak Muhammad Ridwan Arif Cahyono, kemudian pembimbing dua kami, Muhammad Erwin Syahbani, serta mentor lapangan kami, Bapak Dik Setiawan, dan kami selaku pelaksana, saya sendiri Arifin Budi Prasetya, dan teman saya, Rifki Ridho Dwi Syahputro, kami mengambil tema rancang bangun sistem scanner dan aplikasi monitoring tayar hasil cek di area karantina UM. Area karantina UM sendiri ialah area yang masih satu lingkup dengan Departemen Field Inspection yang bertugas melakukan second inspection terhadap appearance bahan OEM sendiri. Kemudian memberikan judgement terhadap bahan OEM dengan kategori OE, OK maupun NG. Dan praktiknya alat yang digunakan untuk melakukan judgement yakni Portable Data Terminal atau biasa disebut dengan PDT. Kemudian SIPOK area karantina OEM yang pertama ya supply proses DBUF dari mesin. Kemudian inputannya ialah tayar yang sudah mendapatkan marking DBUF. Kemudian diproses di area karantina OEM berupa pengecekan dan scan tayar. Apabila sudah memenuhi satu rak hasil pengecekan yang lolos, maka akan dikirim ke gudang menggunakan forklift. Kemudian beberapa hal yang melatar belakangi adanya penelitian kami secara garis besar, yakni adanya demand atau permintaan dari Departemen Final Inspection sebagai user. Berupa apa? Yang pertama, Departemen Final Inspection menginginkan adanya dashboard monitoring tayar di area karantina OEM. Jadi Departemen Final Inspection ingin mengetahui secara mendetail perharinya jumlah ban yang masuk di area karantina OEM itu berapa. Let's say dalam satu hari ada 300 ban. Dari 300 ban tersebut yang jadi OE berapa, OK berapa, NG berapa. Kemudian poin kedua, demand Departemen Final Inspection, yakni adanya sistem monitoring performance inspektor. Jadi Departemen Final Inspection ingin menilai para inspektornya secara objektif berdasarkan data. Berikut beberapa survei yang kami himpun, yang telah kami lakukan, ke seberapa butuh inspektor dengan sistem monitoring tayar. Kami telah menghimpun dari 8 inspektor yang menjadi partisipan kami hitung dan kami kalkulasikan, kami mendapat average value-nya di angka 7 hingga 8, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa inspektor membutuhkan sistem ini. Survei selanjutnya yakni mengenai sulitnya inspektor memonitoring hasil cek sebelum adanya sistem kami. Dari 8 inspektor, kami mengkalkulasikan average value-nya berada di angka 7 hingga 8, yang mengartikan bahwa inspektor merasa kesulitan untuk melakukan monitoring tayar hasil cek. Kemudian dari data yang telah kami dapatkan, tujuan penelitian kami adalah merancang dan membangun aplikasi scanner, serta merancang dan membangun dashboard monitoring tayar yang berfungsi. Aplikasi scanner ialah sebagai alat input data scanning barcode tayar yang datanya akan masuk ke dalam database. Kemudian aplikasi dashboard sendiri difungsikan sebagai sistem yang menghimpun data hasil scan barcode tayar di area karantina OEM. Untuk batasan masa sendiri, kami tidak membahas masalah program kode sistem, kami hanya membahas perancangan dan pembuatan scanner sistem berbasis web PHP, serta perancangan dan pembuatan sistem dashboard monitoring tayar dengan VB.NET. Untuk penelitian sebelumnya, kami mencantumkan beberapa penulisan dari penelitian, di antaranya dari M. Teguh Prihandoyo dengan judul UML untuk model untuk pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Ada juga dari Wahyu Hadi Kristanto dan Ali Nurdiansyah dengan judul perancangan sistem aplikasi monitoring work order. Serta ada dari Farid Effendi dan Bani Nukoba dengan judul penerapan framework Bootstrap dalam pembangunan sistem informasi pengangkatan dan penjadwalan pegawai.
Untuk alur penelitian sendiri, kami memulai dari observasi temuan, dilanjutkan identifikasi solusi. Kami juga mencari studi pustaka dan literatur. Setelah itu persiapan pembuatan aplikasi, kami melakukan pembuatan aplikasi scanner dan pembuatan aplikasi monitoring tayar dengan melakukan verifikasi secara individu. Apabila hasilnya cukup bagus, kami akan melakukan percobaan sistem. Setelah itu, apabila sistem bekerja dengan baik, akan melakukan analisa hasil, setelah itu menarik kesimpulan. Nah, ini merupakan salah satu cara kami untuk merancang dan membangun sistem aplikasi scanner dan aplikasi monitoring tayar, yaitu menggunakan kelas diagram. Untuk aplikasi scanner terdapat beberapa kelas seperti modul QC. Kelas modul QC ini nantinya akan menghubungkan ke kelas login tayar OE, login tayar OK, login tayar NG, dan login tayar in karantina. Untuk aplikasi monitoring tayar terdapat beberapa kelas juga, di antaranya kelas halaman utama. Dari kelas halaman utama kita dapat menuju ke halaman atau kelas create akun dan halaman kelas login. Dari kelas login kita dapat menuju ke menu utama. Nah, dari menu utama ini kita dapat ke beberapa kelas lagi seperti monitoring tayar, performance inspector, history, kapasitas RAP, operator QC. Untuk hasilnya sendiri seperti terlihat ialah tampilan menu QC. Dengan modul QC memiliki 4 menu utama, di antara scan OE, OK, NG, dan juga scan tayar in karantina. Untuk tampilan form login sendiri semuanya hampir sama, ialah tapi di sini inspektor harus melakukan login sebelum scan tayar serta dengan cara memasukkan kode inspektor yang telah terdaftar di dashboard. Untuk tampilan aplikasi scanner untuk menu 1, 2, dan 3 itu hampir sama. Dan untuk menu lain ya ini terdapat perbedaan karena harus menginput 2 kode, yang antara kode barcode dari ban dan juga barcode dari perdana. Sehingga setelah menginput 2 barcode tersebut, maka akan mendapatkan hasil total tayar dalam satu rak. Nah, ini merupakan hasil daripada perancangan dan pembuatan dashboard monitoring tayar. Pada halaman ini kita dapat melihat informasi hasil daripada beberapa tayar yang telah di-scan menggunakan aplikasi scanner tadi. Contohnya, untuk tayar code A554 di tanggal 15.07.2021, shift 2, ban yang masuk sebanyak 20 dan yang telah di-judgment dan diinspeksi sebanyak 9 buah dan menjadi ban OE. Kemudian untuk BV328, tayar cut BV328 di tanggal yang sama dan di shift yang sama, ban yang masuk sebanyak 44 buah. Dari 44 buah, ternyata yang sudah dilakukan judgment menjadi ban OE sebanyak 2 buah. Nah, ini merupakan tampilan dashboard performance inspector. Ini merupakan rangkuman beberapa inspektor sudah berapa banyak telah melakukan scanning terhadap ban-ban tertentu. Seperti contoh dengan operator name Rifki sudah melakukan judgment terhadap tayar code BV328 sebanyak 2 buah dan menjadi ban OE. Rifki juga telah melakukan inspeksi dan judgment terhadap tayar code A554 sebanyak 9 buah dan menjadi ban OE. Nah, ini merupakan beberapa perbandingan sistem terdahulu dengan sistem saat ini, yakni terdapat perbedaan alur proses kerja inspektor, di mana sebelumnya terhadap 4 step, kami tambahkan 1 step lagi untuk mengidentifikasi berapa ban yang masuk ke area karantina OEM. Kemudian, kami juga melakukan perbandingan dengan sistem terdahulu dan sistem saat ini. Jika sebelumnya dengan sistem terdahulu untuk memproses report hasil cek itu membutuhkan 13 step, saat ini apabila menggunakan sistem kami dapat dilakukan dengan 5 step saja. Kami juga menghimpun data, kami melakukan survei kembali terhadap tingkat kemudahan monitoring tayar dan pembuatan report. Sebelumnya average nilainya mencapai 7,25 dan mengindikasikan bahwa dalam kategori sulit untuk melakukan monitoring tayar. Sementara setelah kami melakukan penelitian ini, nilainya turun menjadi 3,9
dan masuk dalam kategori mudah. Kesimpulannya, pada uh, penelitian kami, aplikasi scanner sudah dapat berfungsi sebagai alat input data atau scanning barcode tire yang datanya akan masuk ke database. Kemudian aplikasi dashboard monitoring juga sudah dapat berfungsi sebagai sistem yang menghimpun data hasil scan barcode tire di area karantina OEM. Selain itu, pada penelitian kali ini juga dapat mempermudah melakukan monitoring tire dengan average nilai menjadi 3,9 dan juga mempermudah pembuatan report yang tadinya 13 step menjadi 5 step. Berikut merupakan video demo penggunaan sistem kami di area karantina OEM.